Baik Bapak Ibu, eh, ini judulnya. Saya menggunakan kata mengintas nih. Mengintas ini survival ya bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya. Eh, saya dari BINUS Bapak Ibu juga anggota FMI, pengurus FMI dan juga pengurus ICSB Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat ini Bapak Ibu ya apa namanya bahan yang agendanya hari ini. Ya sekilas tentang ICSB dulu, nanti Bapak Ibu kan nggak tahu ICSB itu apa, kemudian dampak dan respon pandemi UKM di berbagai negara kita lihat, karena sudah bawa nama ICSB, International Council for Small Business Bapak Ibu. Kemudian tantangan Indonesia atas pengaruh pandemi itu, tantangannya apa saja, respon pemerintah yang sudah dilakukan, kemudian strategi UMKM yang perlu kita lakukan dan perlu cermati apa gitu ya Bapak Ibu ya. Ini ada hasil survei dari ICSB-nya, kemudian ada beberapa tulisan dari ICSB tentang bagaimana kita bisa mengintas dan juga melewati masa-masa sulit ini dan juga bisa berkembang ke depan. Itu kira-kira isinya seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah ini karena waktunya singkat, mohon maaf kalau saya agak cepat Bapak Ibu ya. Nah, ICSB ini berdiri sejak tahun 1955 di Washington DC, dia kantor pusatnya sekarang ya. Kemudian dia ini adalah organisasi not for profit untuk UKM. Ya, Indonesia ini bergabung sejak tahun 2015 ya, karena kebetulan juga saya jadi pengurusnya yang pertama waktu itu, dan sekarang ini sudah 2 periode mengurus ICSB Indonesia. Ya, jadi ada 4 pilar Bapak Ibu ya. Jadi tadi ya pemerintah, akademisi, periset serta praktisi bisnisnya. Nah, kepengurusan ICSB itu ada pengurus pusat, wilayah, dan juga pengurusan di tingkat daerah, kabupaten dan kodia gitu Bapak Ibu ya. ICSB ini sekarang ingin berperan sebagai payung, mewadahi berbagai gerakan ya. Dan ini waktu pendiriannya itu diresmikan oleh Pak Menkop UKM yang di periode sebelumnya yaitu Pak Puspayoga. Tapi sekarang Pak Menteri UKM juga nanti akan membuka acara UKM internasional nanti beberapa hal lagi yang akan diselenggarakan gitu. Jadi, nah kemudian kisah dan strategi UKM luar negeri bisa diadaptasi untuk UKM Indonesia dan sebaliknya. Jadi tujuannya adalah supaya kita resiprokal, bermanfaat buat Indonesia dan juga Indonesia berkontribusi untuk internasional gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ini adalah dampak respon pandemi ya UKM di berbagai negara. Ini saya ambil dari laporan OECD Bapak Ibu. OECD ini kan negara-negara apa namanya yang bekerja sama untuk pembangunan bersama gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat dari berbagai negara maju maupun negara maupun ini baik negara maju Bapak Ibu, tapi ada juga negara berkembang gitu ya di negara-negara Asia gitu Bapak Ibu ya. Kita lihat ini dari tanggal 18 Maret ini terus nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini buka lagi laporan ini laporannya sudah berubah lagi nih. Ya, laporan sudah berubah lagi karena apa? Karena laporan ini terus diperbaharui terus Bapak Ibu gitu ya. Nah, tapi yang penting yang kita lihat adalah begini. Dampaknya misalnya di Belgia 75% ya. Jadi turnover-nya turun gitu Bapak Ibu. Ya, di Amerika Serikat 96% UKM terefek gitu loh, ya doh. Nah, kemudian di Hongaria 60%. Jadi artinya yang ingin saya ceritakan di sini adalah kalau saya baca satu-satu nanti kan Bapak Ibu bisa dapatkan ini dari panitia, silakan nanti Bapak Ibu bisa baca gitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang dampak COVID ini, dampak pandemi COVID-19 ini luar biasa Bapak Ibu. Semua negara mengalaminya Bapak Ibu ya. Nah, tadi pagi saya baru dikirim lagi satu artikel ya yang mengatakan bahwa sekarang ini di Beijing, di China itu sudah ada 50 kasus baru, Bapak Ibu. 49 kasus baru katanya. Ya. Nah, dari mana kasus itu berasal? Nah, itu mereka telusuri ternyata itu berasal dari cold storage ikan gitu ya. Nah, ini tentunya masih perlu pendalaman ya. Karena ini kan baru terima artikelnya tadi gitu Bapak Ibu. Tapi intinya adalah bahwa pandemi ini belum selesai Bapak Ibu. Belum selesai nih ya. Nah, vaksinnya belum ditemukan ya. Kemarin sih pemerintah itu sempat juga ya saya nonton itu ada videonya yang mengatakan bahwa kombinasi berbagai macam obat itu bisa membantu meringankan, bahkan ada sebagian sembuh ya. Setelah minum obat itu daya tahan naik, dia sembuh gitu Bapak Ibu. Tapi kita lihat dampaknya seperti ini, dan dampak ini Bapak Ibu itu terutama pada UKM ya. 50% katanya nih ya UKM ini di Belanda ini akan tutup ya, out of business gitu dalam waktu 3 bulan Bapak Ibu ya.
Kalau kita lihat ini 50%, sepertiga, 6% cash, 57% primary reserve or less itu ini di Kanada dan US nih, ini masalah-masalah keuangan yang besar sekali Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini halaman berikutnya saya ingin tunjukkan inilah respon-respon yang sudah mereka lakukan Bapak Ibu ya. Responnya ini ini juga saya ambil dari OECD tadi Bapak Ibu ya. Cuman ini yang ini kita olah ulang lah, datanya kita olah ulang ya untuk melihat beberapa hal yang mereka lakukan. Jadi mereka itu ada hal yang mereka lakukan untuk tenaga kerja ya. Kemudian ada hal yang mereka lakukan untuk penundaan, berbagai macam penundaan itu misalnya pajak ya, berbagai macam pajak, jaminan sosial ya, moratorium hutang itu mereka bisa lakukan penundaan begitu ya. Kalau yang tenaga kerja itu pengurangan jam, subsidi gaji ya, kemudian yang self employed itu yang bekerja mandiri itu lebih disubsidi, lebih dibantu gitu ya. Kemudian instrumen keuangannya mereka memberikan jaminan pinjaman langsung untuk UKM dan juga hibah dan subsidi. Ini yang mereka berbagai negara lakukan, termasuk Indonesia. Indonesia ada di sini nih, hibah dan subsidi terutama ya, hibah dan subsidi terutama di sini kita ya, Indonesia. Nah, kalau berbagai negara lain tuh seperti misalnya Irlandia tuh di berbagai strategi dia digabung ya. Misalnya Irlandia tuh ada di sini ya, kemudian dia juga lakukan ini gitu Irlandia ya. Kemudian Irlandia juga lakukan ini Bapak Ibu ya, kemudian juga memberikan pinjaman gitu Irlandia gitu. Jadi ini berbagai macam strategi yang coba saya rangkumkan Bapak Ibu ya, menjadi satu. Inilah strategi-strategi yang dilakukan oleh berbagai negara untuk menghadapi pandemi ini gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari sini, ini tergantung dari besar kecilan negara tentunya ya. Nah, Indonesia ini kita adalah negara yang besar Bapak Ibu ya. Kita ini kepulauan kita lebih dari 10.000 ya, tentunya nggak bisa kita samakan dengan Hong Kong misalnya gitu ya, atau Irlandia gitu ya. Jadi tetapi inilah yang saya rangkumkan dulu supaya kita punya pengetahuan yang sama dulu Bapak Ibu tentang apa yang dilakukan oleh berbagai negara. Nah, tantangan kalau di Indonesia di masa pandemi ini, kalau ini saya ambil dari konferensi pers Kementerian Keuangan gitu ya. Itu ada 4 katanya gitu. Nah, salah satunya yang UMKM. Nah, saya fokus di sini Bapak Ibu karena kalau ini nanti Bapak Ibu silakan baca kalau sektor keuangan dan sebagainya. Karena waktunya yang sangat terbatas ini gitu ya. Nah, UMKM tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga terganggu kemampuan melakukan kewajiban kredit. Ya, non performing loan kredit perbankan untuk UMKM dapat meningkat. Nah, saya beberapa waktu yang lalu juga melakukan webinar Bapak Ibu ini bersama dengan salah satu pembicaranya juga bersama dengan dari Infobank ya. Jadi mereka mengatakan kalau kita tidak berhasil nih ya membantu UMKM ini ya, dan juga membantu korporasi ya, ujung-ujungnya nanti larinya ke perbankan, ujung-ujungnya bisa sistemik, bisa agak bahaya ya. Jadi pemerintah juga sudah melihat hal-hal seperti itu. Oleh karena itu mereka juga melakukan beberapa hal untuk sektor keuangan. Tapi saya hari ini fokusnya pada UMKM Bapak Ibu ya. Tapi itu menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pemerintah sudah harus memikirkan itu. Nah, kemudian ini di survei yang dilakukan oleh ICSB ya, ICSB Indonesia. Tantangan UMKM tadi sudah sekilas dijelaskan juga oleh Prof. Suherli gitu ya. Nah, dikatakan bahwa permintaan pelanggan itu turun 78,2% di masa pandemi ya. Ini sekarang kan baru kalau di Jakarta ini kan PSBB-nya baru buka masa transisi nih. Ini hari ini saya melihat tadi jam 8 pagi itu ya, itu jalanan sudah macet Bapak Ibu. Udah bukan new normal nih, kayaknya udah mulai normal atau gimana nih ya. Tapi sudah macet Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya obat cepat ditemukan, vaksin cepat ditemukan, kemudian UMKM kita ini bisa bersaing lagi gitu ya, bisa maju lagi gitu. Nah, ini ada aspek penurunan ya, permintaan pelanggan 78%, kesulitan penjualan secara daring ya 17%. Jadi masih banyak nih, ada 17% ya para UMKM kita ini yang masih tidak terlalu fasih ya dan menggunakan daring gitu ya, daring yang sangat sederhana 17% Bapak Ibu. Kalau lebih canggih lagi mungkin naik ini angkanya ini. Nah, aspek operasional terjadi kenaikan harga bahan baku 51,8%. Ini juga tantangan buat UMKM kita. Ya, kesulitan mendapatkan bahan baku 32,9%. Ya, ini karena bahan bakunya sebagian juga ada import kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian aspek sumber daya manusia, penurunan motivasi kerja 53,3%. Ya, karena kalau orang lihat kayak gini ya Bapak Ibu, mungkin secara psikologis ya
yang kenanya sejumlah sekian, yang meninggalnya jumlahnya banyak, Bapak Ibu ya, tentunya ini kadang-kadang juga memberikan efek motivasi juga gitu Bapak Ibu. Belum lagi kalau ada keluarganya yang kena dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian penurunan produktivitas 29,7%. Nah, ini kemudian aspek keuangan, kekurangan uang kas 58,2%. Ya, karena tadi penurunan pelanggan ya, permintaannya turun, ya uang kasnya juga turun Bapak Ibu ya. Nah, hutang dan kredit jatuh tempo, ya ini yang masalahnya adalah 38,8%. Ini survei yang dilakukan oleh ICSB Indonesia. Ya. Nah, pemerintah meresponnya seperti ini Bapak Ibu kan ya. Pemerintah meresponnya dengan memberikan skema bantuan. Ada kan ada 5 skema ya. Ini saya ambil dari siaran persnya kepresidenan gitu ya. Ini skemanya adalah skema bantuan sosial, perluasan pembiayaan UMKM, ya, insentif perpajakan, relaksasi dan struktur kreditnya, kemudian pemerintah sebagai penyangga ekosistem dari UMKM dan juga pemerintah itu menyerap hasil produksi dari UMKM gitu ya. Ini kan 5 skema ini ya, 5 skema ini yang ditawarkan oleh pemerintah. Tadi Prof. Yadi sebenarnya juga sudah menjelaskan bahwa ada beberapa jenis perusahaan sebenarnya UMKM juga gitu ya. Jadi nanti ini ada yang UMKM yang mengalami masalah yang sulit sekali. Tentunya skema-skema ini adalah gabungan nanti untuk membantu. Ya, kita mesti mapping dulu ya UMKM termasuk yang mana nih? Yang mana? Apakah yang dia bermasalahnya severe ya, yang berat gitu ya, menengah atau sedang gitu ya, atau ringan gitu. Nah, berdasarkan itu nanti skema mana yang cocok untuk UMKM yang mana begitu Bapak Ibu ya. Tapi ini adalah skema yang diberikan oleh pemerintah saat ini. Nah, berikutnya gini Bapak Ibu. Lalu strateginya bagaimana menghadapinya ini ya? Strateginya bagaimana? Nah, kita tahu Bapak Ibu, ini elemen penting UMKM ya. Ini ada entrepreneurship, produktivitas dan juga ini ada cara kita untuk berpikir secara kreativitas itu Bapak Ibu ya. Jadi ada tiga elemen penting dari UMKM ini ya. Nah, 3 hal ini pada saat seperti ini ya, jadi jiwa kewirausahaannya harus muncul Bapak Ibu ya, jadi berani mengambil risiko ya, kemudian tadi Pak Prof. Yadi juga sudah jelaskan tuh ya bagaimana kita bisa melihat itu, dan jangan lupa tingkatkan produktivitas Bapak Ibu ya. Dan harus kreatif Bapak Ibu di zaman sekarang ini. Jadi inilah elemen penting ya UMKM yang sudah ada gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat kepada kuadrannya UMKM-nya seperti apa ya. Kalau kita lihat 2 hal penting yaitu orientasi pasar dan kapabilitas produksi dari UMKM itu ya, kita bisa dapatkan 4 kuadran ya. Kita sebut saja ya, kalau dia masih rendah kapabilitas produksinya dan juga masih rendah orientasi pasarnya, ini kan biasanya ini pemula, ini perintis, beginners ya. Tapi kalau dia ini orientasi pasarnya ini rendah, kemudian kapasitas produksinya tinggi, dia sebenarnya ini kategorinya produsen ya. Nah, kemudian orientasi pasarnya kalau tinggi ya, tapi dia punya kemampuan produksi rendah, sebenarnya dia ini masuk pedagang ya. Nah, kemudian kalau dia ini orientasi pasarnya tinggi, kemudian di kuadran kewirausahaan tadi kapabilitas produksinya juga tinggi, sebenarnya dia pebisnis gitu ya. Nah, kenapa ini perlu kita lakukan supaya kita bisa tahu kira-kira strateginya seperti apa yang cocok nih ya. Jadi ini kita kuadrankan dulu ya. Contoh nih misalnya ini produsen, dia unggul dalam manajemen produk gitu ya kan. Dia fokus pada sumber daya. Nah, ini adalah strategi-strategi yang perlu mereka lakukan Bapak Ibu gitu ya. Ini hal-hal mereka perlu lakukan. Pebisnis nih unggul dalam manajemen pelanggan, ya produk dan merek gitu ya gitu. Nah, jadi nanti dari sini ya Bapak Ibu kita fokus strateginya apa? Gitu ya, fokus strateginya apa? Nah, tadi tentunya yang dimaksud dengan fokus strategi adalah yang harus jadi perhatian utama dia gitu ya. Nah, kita taruh di sini ini fokus strateginya ada 3 tadi Bapak Ibu ya, kalau kita dari sini kita rangkumkan ada 3 nih. Manajemen pelanggan, manajemen produk, dan manajemen merek gitu ya. Nah, kalau untuk perintis nanti saya jelaskan dari ada 1 slide lagi tersendiri. Tapi kalau misalnya dia adalah produsen, dia fokusnya di manajemen produk. Ya, ini fokus utamanya gitu Bapak Ibu. Yang ini penting nggak penting, tapi ini fokusnya utamanya di sini dulu gitu ya. Supaya dia bisa mengintas dan bisa survive dan bisa meningkat gitu ya. Nah, kemudian kalau dia pedagang, utamakan ya dia manajemen pelanggan yang dia utamakan gitu ya. Nah, kemudian kalau dia pebisnis ya 3-tiganya. Karena apa? Karena pebisnisnya sudah unggul dalam berbagai hal gitu kan gitu ya. Karena dia sudah kapasitas produksinya tinggi dan juga orientasi pasarnya juga tinggi dia gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih dengan yang pebisnis nih? Ya, pebisnis ini, nah ini Bapak Ibu ini dari berbagai yang
UKM yang kita bina juga, Bapak Ibu ya. Beberapa hal ini penting sekali, Bapak Ibu. Ya, pertama gini, produk kalau untuk perintis atau startup ini kita mengatakan bahwa kalau mereka itu mau mulai itu harus yang produk yang MVP, ya. MVP ini adalah produk yang memberi minimum viable product. Ya, jadi jangan yang terlalu canggih tapi memenuhi ketentuan keinginan dari pelanggan. Surveinya harus hati-hati Bapak Ibu karena banyak survei kalau kita terima nanti kalau kita pada orang yang tidak tepat kita salah arah nih. Ya, nah ini perlu UMKM ini perlu dibantu lah dalam melakukan survei ini. Nah, kemudian kadang-kadang nih kita terlalu kalau UMKM ini kita harus pikirkan adalah time to market-nya, yang masuk pasarnya ini kalau bisa sesegera mungkin, ya. Kadang-kadang kita korbankan dulu lah keteraturan, ya, segala sesuatunya itu masuk pasar dulu, ya. Jadi kita fokus terlebih dahulu apa yang bisa kita lakukan gitu, Bapak Ibu. Jadi jangan diversifikasi dulu, ya, fokus dulu gitu, ya, fokus dulu. Nanti kalau sudah agak maju baru diversifikasi gitu, ya. Nah, kemudian yang sering terjadi masalah dengan UMKM itu adalah gini. UMKM itu kadang-kadang terjebak antara profit dan pertumbuhan, ya. Jadi boleh tumbuh tapi harus ada profit, Bapak Ibu, ya. Kita harus ada memikirkan profit dulu. Kenapa? Karena ada orang mengatakan, oh kalau startup itu harus bakar uang dulu gini itu. Di satu sisi mungkin, tapi bakarnya yang penting aja gitu. Ya jangan sampai kita kelamaan akhirnya kita sendiri lemas, ya, dan kemudian kalau kita pun mencari katakanlah venture capital gitu ya, mereka juga akan tidak tertarik gitu ya, karena tidak melihat profitnya di situ. Tumbuh oke, tapi profitnya juga harus dipikirkan gitu ya. Dan kemudian di masa-masa sekarang ini ya terutama gitu ya, tapi pada umumnya juga gitu ya, kita harus melihat pada nilai pelanggan dan juga biaya untuk mendapatkan pelanggannya. Ya, jangan sampai biayanya besar tapi mereka nggak bisa kita pertahankan lama sehingga value-nya itu menjadi kecil. Jadi, nah ini kalau saya balik lagi ke sini, Bapak Ibu, inilah fokus strategi kita bagaimana mengintas bisa survive ya dalam kondisi seperti ini ya, dan yang pebisnis ini saya gambarkan dalam satu slide ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sharing. Bapak Ibu saya kembalikan ke moderator. Ibu moderator, terima kasih Ibu Nia.